sahabat sehat Indonesia, berjumpa dengan saya Dr. Dahlan, Bedah Vaskuler Indonesia. Kita bertemu kembali di channel Vaskuler Indonesia. Kali ini kita akan membahas kenapa kateter double lumen yang baru dipasang itu bisa macet. Sahabat sekalian, banyak pasien-pasien yang menjalani hemodialisa itu datang mengeluh kenapa kateter yang dipasang itu macet. Sahabat sekalian, itu ada 3 faktor secara umum yang menyebabkan kateter itu macet. Yang pertama adalah teknik pemasangan. Yang kedua adalah jenis kateter itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor risiko dari pasiennya sendiri. Nah, ketiga faktor ini yang bisa kita kurangi risikonya supaya kateter yang dipasang itu bisa berfungsi maksimal. Secara teknik, yang pertama secara teknik, Bedah Vaskuler Indonesia menganjurkan pemasangan kateter itu diletakkan ujungnya itu untuk pasien-pasien dewasa di vena cava superior bagian distal. Sementara untuk anak-anak itu diletakkan di atrium. Nah, supaya posisi pemasangan kateter ini benar, kita harus memerlukan alat khusus namanya fluoroskopi. Jadi kita gunakan fluoroskopi supaya letaknya presisi. Yang kedua adalah sudut pemasangan kateter itu. Jangan sampai sudut pemasangan itu menyebabkan sudutnya terlalu sempit hingga kateternya terbengkok atau istilahnya kinking. Nah, yang ketiga yang sering menyebabkan kateter itu macet, pemasangannya. Banyak sekali dokter-dokter selain dokter bedah vaskuler yang melakukan pemasangan kateter itu dia memasangnya pada posisi yang tidak kita anjurkan. Jadi memasangnya di vena subclavia kiri atau kanan sehingga posisi kateter bisa mengarah ke atas. Nah, posisi kateter yang mengarah ke atas atau kateter yang tidak pas posisinya menyebabkan kateter mudah tersumbat. Faktor kedua adalah jenis kateter. Ada banyak sekali kateter double lumen yang beredar di seluruh dunia. Secara umum kita bagi menjadi 2, kateter yang tunneling dan kateter yang non-tunneling. Atau disebut juga kateter yang ada cuff dan kateter yang tidak ada cuff. Atau ada juga pasien yang suka menyebutnya kateter yang permanen atau yang non-permanen. Nah, 2 kateter ini diproduksi dengan tujuan yang berbeda. Kateter yang tunneling itu dipakai untuk kronik hemodialisis kateter. Jadi memang dipakai untuk jangka waktu lama. Memang harganya relatif lebih mahal dibanding kateter yang non-tunneling. Kateter non-tunneling dipakai hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Tidak boleh lebih dari 3 minggu. Nah, penggunaan kateter ini yang dilakukan secara tidak tepat akan menyebabkan pasiennya mengeluh, dokter kenapa kateter saya macet? Ya, kateternya macet karena memang bukan kateter itu sebenarnya yang harus dipakai. Jadi sekarang malah ada yang berkembang lagi di dunia, kateternya malah sudah dilapisi dengan zat antiseptik untuk menghindari infeksi dan dilapisi antikoagulan supaya tidak terjadi pembekuan darah di dalam kateter. Oke. Faktor ketiga adalah faktor dari diri pasien itu sendiri. Ada pasien-pasien kita yang mengalami namanya hypercoagulable state. Memang darahnya mudah sekali mengalami kekentalan. Jadi apabila tidak dilakukan pemberian obat antikoagulan di dalam kateter, maka kateternya akan terbentuk bekuan darah. Ini mudah sekali terjadi pembekuan. Atau karena faktor yang lain terbentuk namanya intimal flap. Jadi kateter itu ditutupi oleh satu lapisan yang berasal dari mekanisme pertahanan tubuh pasien. Jadi setiap kali kateter dipasang terbentuk selaput yang menutupi kateter tersebut sehingga pasiennya mengeluh, loh, kok kateternya macet lagi dokter? Ya. Oke sahabat, sebagai pengantar 3 faktor utama, mudah-mudahan dengan 3 faktor ini yang bisa kita kurangi, bisa kita kendalikan, kateter double lumen yang dipakai oleh sahabat bisa bertahan lama sehingga 1 kali pemasangan kateter dengan tepat, dengan bagus bisa memperoleh akses yang baik sehingga ada waktu yang cukup
buat sahabat sekalian untuk mempersiapkan Simino. Setelah Siminonya bisa berfungsi, maka kateternya bisa dilepas, tidak dilakukan pemasangan kateter yang berikutnya yang berulang-ulang. Demikianlah salam sehat dari Bedah Vaskuler Indonesia.